Ibu dan Bapak Guru, setelah mengetahui tentang kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka yang perlu dipahami selanjutnya adalah adanya kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Apa maksudnya ya? Apa saja komponennya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas bersama. Sebelum membahas lebih dalam mengenai kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, Ibu Bapak masih ingat tidak apa saja kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Yuk kita ingat kembali bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kerangka dasar kurikulum tersebut adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketiga kerangka dasar kurikulum ini menjadi patokan dasar atau hal yang perlu ada dan diperhatikan dalam membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang sering disingkat dengan sebutan KOSP merupakan kurikulum pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, kurikulum operasional satuan pendidikan ini sama dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di PAUD. Ibu dan Bapak, kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tidak cukup operasional untuk langsung diterapkan di tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan perlu mengembangkan konten, strategi, dan berbagai pengaturan lain yang sesuai dengan sumber daya, visi, dan misi yang dimilikinya. Setiap satuan pendidikan memiliki sumber daya serta visi dan misi yang berbeda-beda. Dengan begitu, satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapannya. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah menjadi landasan atau dasar dalam merancang kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Setelah mengetahui mengapa penting untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan, mari kita bahas mengenai komponen-komponen di dalamnya. Ada 4 komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. 3. Pengorganisasian pembelajaran. 4. Perencanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat A. Di tingkat satuan, B. Di tingkat kelas. Saat mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan, pendidik perlu menyesuaikan semua komponennya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan daerah, serta visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Untuk memperoleh pembahasan lebih lanjut, Ibu dan Bapak dapat mempelajarinya pada topik kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunannya. Satuan pendidikan juga dapat menentukan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri dan akan digunakan. Contohnya, untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas, satuan pendidikan boleh menggunakan langsung, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Dalam pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu 1. Satuan PAUD dapat menguraikan tujuan pembelajaran dari elemen capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Dengan demikian, satuan PAUD dapat memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda dengan satuan PAUD lain. 2. Tujuan pembelajaran yang telah disusun di tingkat satuan tadi dapat dirangkai secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Adanya penyusunan alur tujuan pembelajaran akan memastikan seluruh kegiatan pembelajaran berada pada satu lajur pembelajaran yang berkesinambungan. 3. Satuan PAUD bebas untuk memilih ragam pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Terakhir, dalam program intrakurikuler, tema atau topik tidak ditetapkan oleh pemerintah. Satuan PAUD bebas mengembangkan tema yang kontekstual sesuai dengan karakteristiknya. Ibu dan Bapak, sebelum mengakhiri, mari kita merefleksikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam merancang kurikulum operasional. Yuk, kita coba melakukan refleksi. Silakan Ibu dan Bapak mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Harapannya, setelah melakukan refleksi dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, satuan pendidikan dapat lebih siap dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Selain 4 komponen yang telah kita bahas di atas, satuan pendidikan juga dapat mengembangkan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Silahkan libatkan komite sekolah dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional untuk memperoleh kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selesai sudah pembahasan mengenai kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan bersifat tetap, yang artinya penyusunan kurikulum mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan fleksibel atau dinamis, yang artinya penyusunan kurikulum dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Semoga melalui pembahasan ini, Ibu dan Bapak Guru sudah lebih memahami mengenai kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.